Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Aku mau bernyanyi selalu untuk-Mu Tuhan. Aku selalu mau bernyanyi menyenangkan hati-Mu. Menyanyikan nyanyian bagi-Mu, memuji-muji nama-Mu, menyanjung nama-Mu, memuja-muja Engkau. Hanya Engkau yang layak dipuja, hanya Engkau yang layak disembah. Bapakku yang baik, aku datang padamu di pagi hari yang indah ini. Aku mau memandang wajah-Mu. Aku mau memandang wajah-Mu. Aku mau memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku percaya pada kasih-Mu. Aku percaya padamu. Aku percaya pada cinta-Mu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Apalah yang kuragukan, dari dulu Kau sudah menjawab semua doaku. Dan aku tidak meminta apa-apa padamu. Yang ku minta biarlah aku berguna bagi kerajaan surga. Tuhan Yesusku, biarlah segala sesuatu yang ku kerjakan, biarlah berkenan kepadamu. Yang kulakukan apa yang Kau kehendaki, jauhlah daripadaku. Matius 7 ayat 22-21. Mereka melakukan pekerjaan-Mu, tapi bukan yang Kau kehendaki. Mereka mengerjakan apa yang mereka inginkan. Memang tetap melayani Tuhan, tapi mereka mengerjakan apa yang dipandang mereka benar. Jauhlah daripada aku itu Tuhan. Biarlah aku melakukan apa yang Kau kehendaki. Ternyata memang ada kehendak-Mu, ada pekerjaan-Mu.
Tapi orang di Matius 7 ayat 21, mereka mengerjakan pekerjaanmu, tapi bukan yang kau kehendaki. Aku terbuka di hadapanmu. Kau bisa periksa hatiku. Apakah ada sesuatu yang kulakukan yang bukan kehendakmu? Aku tidak mau, Tuhan, melakukan yang tidak kau inginkan. Memang dulu-dulu mungkin aku banyak salah. Tapi sekarang aku mau lebih lagi dekat kepadamu. Lebih lagi menyenangkan hatimu. Kau bisa koreksi hatiku. Apakah ada sesuatu yang kukerjakan, rancanganku? Selidikilah hatiku, selidikilah batinku, Tuhan. Jangan sampai ada yang seperti itu di dalam benak hatiku. Apalagi ingin menyombongkan diri. Apalagi ingin dilihat orang hebat. Jangan itu ada padaku. Jangan ada yang itu padaku. Selidiki hatiku, Tuhan. Selidiki hatiku, Tuhan. Selidiki hatiku. Jangan di dalamnya ada nafsu. Jangan di dalamnya ada emosi pribadi, Tuhan. Tapi biarlah semuanya apa yang kukerjakan, apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan Bapa rohaniku, Tuhan. Biarlah aku tetap menjadikanmu sebagai model, Tuhan. Dulu aku enggak paham itu. 30 tahun kau diasuh oleh Yusuf dan Maria. Aku berpikir, lama sekali dia 30 tahun. Ternyata itu untuk menyatakan bahwa kau harus benar-benar sebagai manusia diuji untuk taat kepada manusia juga. Memang hebatlah engkau, Tuhan. Kau patuh kepada Yusuf Maria, padahal kau yang menciptakan mereka. Berarti waktu itu Bapa berkata, Yesus sudah cukup. Ketaatanmu kepada Yusuf dan Maria sudah cukup itu. Udah bisalah kau sekarang bekerja. Udah bisalah kau mulai melakukan pelayananmu. Dan setelah kau melakukan pelayananmu, taat lagi kau. Gak pakai emosi. Benar-benar kemanusiaanmu bisa ditundukkan kepada Tuhan. Oh Tuhan. Wih. Luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Kau bisa, Del. Kau bisa. Berarti 30 tahun itu Yesus sebagai manusia total harus benar-benar dia belajar. Harus benar-benar dia tunduk taat kepada bapaknya Yusuf dan Maria. Ya pastilah dia seperti aku juga. Karena benar-benar dia manusia di situ. Dulu salah persepsiku, Tuhan. Dulu kebanyakan di otakku. Ya dia kan Tuhan. Dia manusia tidak berdosa. Ya memang dia Tuhan, pikirku, Tuhan. Tapi ternyata kau benar-benar manusia. Tapi selalu kau tundukkan dirimu. Benar firman-Mu, korban persembahan tidak kau inginkan, tapi kau berikan tubuh bagiku. Aku paham kali itu, Tuhan. Aku juga sangat bersyukur. Korban persembahan memang tidak kau inginkan, tapi kau berikan tubuh bagiku. Dulu pun aku Roma 12 ayat 1 itu tidak paham. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Apalah artinya ini saya pikirkan, Tuhan. Tapi ternyata tubuh ini memang lemah. Tapi kalau rohku kuat, tubuh ini bisa tunduk, bisa kumatikan oleh rohku. Dengan seperti itu aku terus. Berarti itulah yang dilakukan Yesus. Itulah yang dilakukan Yesus. Dan ternyata Yesus juga ada kesalahan. Bukan kesalahan sebenarnya. Tapi dia melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi bukan kehendak Allah. Waktu dia umur 12 tahun, dia tertinggal di Yerusalem. Dan orang tuanya mencari dia. Tentulah itu salah. Pantasan umur segitu dia belum bisa melayani. Masih tetap harus ditundukkan lagi. Kemanusiaannya harus benar-benar dia bisa menyangkali dirinya. Dan salah itu bukan dosa. Karena kita ini yang di dalam Allah tidak mungkin lagi berdosa. Terjatuh, ya bisa bangkit lagi. Itu bukan dosa. Jadi dosa yang bagaimana? Ya udah salah, kau ulangi, kau ulangi, kau ulangi. Indah kali kebenaran ini, Tuhan. Banyak orang kalau udah salah, ya udahlah, udah berdosa aku lanjutkan aja. Padahal kalau dia bangkit itu enggak dosa. Tuhan, indah sekali mengetahui kebenaran ini. Dengan pengalaman yang dilakukan Yesus. Dan hanya itu satu dibuat contoh di Alkitab. Besar kemungkinan banyak yang lain. Mungkin karena bapaknya tukang kayu, mejanya mereng, kursinya enggak bagus. Mungkin pemilik kursi atau meja itu marah-marah kepada dia, marah-marah kepada Yusuf. Yesus pun dimarahi. Tapi kurasa adalah suara Bapa dari surga. Belum ada suara Bapa di surga di situ ya. Tapi dia tahu dia harus taat. Dia harus minta maaf.
Dia harus mengakui kesalahannya dan dia harus memperbaiki semuanya. 30 tahun. 30 tahun kau menyelesaikannya, Yesus. 30 tahun kau harus menundukkan semua daging kepada roh. 30 tahun kau mengerjakan. 30 tahun kau benar-benar lulus. Dan waktu kau dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, burung merpati turun atasmu, Roh Kudus turun atasmu, dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku pun Tuhan, setiap hari aku harus menundukkan diri, patuh taat. Dan aku manusia. Mungkin saja aku jatuh, tapi aku bangkit lagi. Tapi aku bukan berdosa. Aku bangkit lagi. Semangat lagi. Dan aku jatuh, itu pasti karena aku jalan dan berlari. Kalau duduk gak mungkin jatuh. Tapi kalau aku lagi berjalan, lagi berlari, ada batu, ya aku terjatuh. Ya tapi aku bangkit lagi. Itulah aku Tuhan. Aku akan selalu berlari mengejarmu Tuhan. Mengejar panggilanmu. Kalau aku jatuh, aku bangkit lagi. Dan aku tahu firman-Mu berkata, aku tidak berdosa lagi. Mana mungkin aku yang di dalam Allah berdosa lagi. Aku sudah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru selalu datang di depanku. Yang penting aku bangkit lagi. Terima kasih Tuhan. Dan begitulah nanti kau berkata kepadaku, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan aku tidak pernah jatuh, tapi aku bangkit lagi. Berarti yang tidak berkenan kepadamu jatuh, dan jatuh terus dia mau bangkit. Bahkan dia terpuruk dengan kejatuhannya. Tapi kalau dia bangkit lagi. Dan lama-lama dia tidak sengaja lagi jatuh. Dan memang tidak mungkin ada yang sengaja jatuh. Terima kasih Tuhan. Aku bahagia kali di pagi hari yang indah ini. Bapa, visi kami 100 orang 2024 Tuhan. Benar Tuhan. Kalau aku bersandar kepada kekuatanku, itu gak mungkin. Kalau bersandar pada kekuatanku itu sulit sekali. Bagaimana mungkin aku bisa mengumpulkan orang-orang strategik, orang-orang yang nobel, yang kingly, yang tidak memiliki agenda pribadi, yang hanya melakukan agenda kami, yang hanya melakukan agenda Tuhan. Itu gak mungkin Tuhan. Tapi kalau bersama-sama denganmu, bersandar kepadamu, terus percaya padamu. Firman-Mu berkata, hati raja-raja ada padamu. Kau akan mengalirkannya kemana kau kehendaki. Dan aku percaya kau menghendaki 2024
kami 100 orang. Berarti Kau yang mengalirkannya Tuhan. Kau menggerakkan orang-orang. Sama seperti orang yang mengikuti Saul. Orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang digerakkan Allah. Aku percaya orang-orang yang digerakkan Allah datang kepada kami. Untuk kami bawa Tuhan kepadamu. Untuk kami bawa mengambil alih Indonesia, mengambil alih Jakarta Bekasi. Karena firman-Mu berkata Nehemia 4 ayat 19. Pekerjaan ini besar dan luas. Mana mungkin pekerjaan besar dan luas kami mengerjakannya bersama dengan orang-orang yang sembarangan. Tentu benar seperti Nehemia. Harus yang kingly. Harus yang strategik. Harus yang prajurit. Harus yang ahli. Seperti prajurit. Anggotanya Nehemia itu. Tangan kanan, satu tangan bekerja, satu tangan memegang pedang. Itu benar-benar luar biasa. Antarkanlah ya Tuhan. Antarkanlah, gerakkanlah orang-orang seperti itu datang kepada kami. Gerakkanlah orang-orang seperti itu Tuhan. Aku tahu banyak. Dan memang harus yang seperti itu. Harus yang kingly, noble. Waktu Gideon mau kau gerakkan untuk mengalahkan musuhnya, yang datang 32 ribu orang. Tapi kau berkata, terlalu banyak itu Gideon. Suruh pulang. Yang tidak nobel, yang tidak kingly, yang tidak prajurit, yang tidak ahli, yang banyak agenda, pulang. Tinggal 10 ribu orang. Itu juga masih terlalu banyak. Yang murni hatinya, yang tidak ada lagi agendanya, yang mau diajari, yang taat, yang tunduk, yang sesuai dengan syarat Allah, hanya itu yang tinggal. Suruh minum. Suruh minum ke sungai. Dan hanya 300 orang yang mencedok air itu pakai tangannya, memasukkannya ke mulutnya. Dan hanya itulah orang yang dipakai untuk melayani Tuhan. Untuk berperang. 300 orang menang. Ya Tuhan, aku tahu. Bukan tergantung jumlah. Karena itu mengambil alih bangsa ini adalah bukan jumlah Tuhan. Tapi bersama dengan Engkau. Aku minta 100-nya Tuhan. Oke Tuhan. 100. Aku tanya padamu, mungkinkah itu Tuhan? Engkau yang berkata mungkin, tidak ada yang mustahil. Asal kau percaya. Aku percaya Tuhan. Ya orang-orang seperti akulah Tuhan. Antarkan. Yang patuh. Yang tidak lagi mencari uang. Yang tidak lagi mencari dunia ini. Ya semua orang-orang seperti yang datang kepada Daud. Orang-orang yang datang kepada Daud itu. Amasai dan teman-temannya dan rombongannya berkata, I am yours David. Kami adalah milikmu. Kami adalah milikmu katanya. Terserah kau. Padahal mereka adalah orang-orang yang dikejar-kejar hutang. Orang-orang pelarian. Itu yang datang kepada Daud.
Tapi waktu mereka berkata, kami adalah milikmu Daud, kami adalah milikmu Daud, kami adalah milikmu Daud. Dan karena Daud adalah orang yang jago perang, maka murid-muridnya ini jadi jago perang semua. Mereka menjadi orang-orang hebat. Mereka orang-orang yang militan. Dan aku teringat dengan Triwira itu Tuhan. Triwira itu betapa luar biasanya taatnya kepada Daud. Daud hanya berkata main-main, seandainya aku bisa minum ya dari perigi Bethlehem. 3 orang itu langsung bergerak. Gak disuruh. Padahal di perigi Bethlehem itu adalah musuh sedang bercokol. Tapi Triwira ini, mereka datang ke sana. Dan mereka bisa mendapatkan air dari sana. Dan mereka kasih kepada Daud. Dan Daud sangat heran melihat ketaatan, keprajuritan mereka. Dan Daud berkata, tidak, aku tidak akan meminum air ini. Ini adalah nyawa. Oh Tuhan. Mungkinkah ada orang yang mengikut aku seperti itu? Mungkinkah ada orang yang mengikut kami seperti itu? Seperti Triwira ini? Oh haleluya. Jawabanmu selalu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Makanya Daud menang di mana-mana. Makanya dia bisa menyatukan bangsa-bangsa. Ya, kami pun untuk mengambil alih Jakarta Bekasi, mengambil alih Indonesia. Kami juga harus diikuti oleh orang-orang perwira seperti itu. Prajurit-prajurit sejati. Prajurit adalah hanya melakukan kehendak komandannya. Dia tidak memiliki lagi agenda. Dalam nama Yesus. Bisa Tuhan. Kalau kau berkata bisa, aku percaya habis perkara. Kalau kau katakan bisa, pasti bisa. Percaya padamu Tuhan. Percaya pada firman. Kau ajaib, kau luar biasa. Tidak ada yang seperti engkau. Terbuka mata hatiku. Dan aku mau selalu memandangmu. Terima kasih Tuhan. Ajaib kau. Aku melihatnya Tuhan. Aku melihat. Aku melihatnya. Biarlah sekarang yang ada di rumah kami sekarang. Di rumah Pohon Terbantin Kebenaran Bekasi. Adalah orang-orang yang kingly, noble, prajurit, ahli. Amin. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Taat dan tidak punya agenda sendiri. Taat dan memiliki tujuan yang sama dengan Bapak rohaninya. Dijadikan. Itulah yang jadi Bapak. Itulah yang jadi. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Hanya di dalam namamu aku berdoa ini. Hanya kepadamu aku bercerita-cerita ini. Hanya kepadamu aku bicara Tuhan. Kalau kepadamu aku bicara, aku bisa mendengarkan suaramu. Aku bisa mendengar detak jantungmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pagi ini aku sudah bicara padamu. Dan aku percaya deal kita. Terima kasih Bapa. Aku ini hanya mau melakukan kehendak. Kalau bukan kehendakmu jangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus aku percaya
Pembicaraan kita ini membawa dampak yang besar bagi bangsaku. Sion, ya Tuhan, Sion. Dan aku benar-benar harus masuk ke sana. Yerusalem baru adalah tujuanku, Sion. Dan itu harus dibangun. Yerusalem baru itu harus dibangun dengan 7 pilar. Pengampunan, penerimaan, memberi kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketaatan, dan tanggung jawab. Bawalah kami ke sini Tuhan. Bawalah anak-anakku ke sini Tuhan. Karena firman-Mu berkata, Amsal, hikmat membangun rumahnya dengan 7 pilar. Ya, pengampunan, penerimaan, memberi kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketaatan, dan tanggung jawab. Kalau kami sudah masuk ke sini, Sion pasti terbangun. Karena kerinduan-Mu untuk tinggal di Sion. Itu kerinduan-Mu yang paling mendesak Tuhan. Jadilah itu kepada kami. Jadilah itu kepada kami. Amin, amin, amin. Kami harus menjadi anak yang berkenan kepada-Mu. Dan kami memang itu yang kami rindukan. Kau akan berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi pada kami Bapa. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Kau baik, sangat baik. Tinggikanlah nama-Mu, diagungkanlah nama-Mu. Hanya Engkaulah yang kusembah, hanya Engkaulah yang kumuliakan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus.